Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kisah, gak usah diceritakan kisah ini di mana terjadinya, kapan terjadinya, siapa pelakunya, gak usah. Apa mau fiktif, mau realita, terserah. Eh, Pokoknya ambil aja hikmahnya dari cerita ini. Jadi diceritakan dalam sebuah keluarga, ada orang tua, ada anak-anak, ada anaknya misalkan 3 atau 4 atau 5 gitu. Nah kemudian orang tua ini udah tua, umuran sekitar berapa ya, 50 lebih lah, 60-an lah, udah tua ya, udah punya cucu. Jadi eh, kakek nenek lah bisa dibilang ya, 60-an atau 50 ke atas. Nah yang orang tua perempuan, si ibunya itu masih sering ke warung beli sesuatu, apa misalkan beli obat nyamuk, beli lilin, beli apapun lah keperluan sehari-hari biasa gitu, misalkan autan sovel. Tapi autan sovel buat ini ya, buat di kulit, bukan buat diseduh pakai es batu, bukan untuk diminum. Jadi autan sovelnya untuk menghindari nyamuk itu ya. Nah jadi masih sering ke warung, jalan pergi bolak-balik, kadang ada keperluan apa jalan-jalan kaki aja gitu. Nah sebenarnya eh nantilah dikasih tahu yang sesungguhnya nanti gitu. Cuman masyarakat ini, orang-orang di tetangga-tetangganya, di sekitarnya banyak yang ngomong, itu punya anak ada berapa, misalnya ada 3, ada 4 di rumah, tapi kok nggak ada yang mau disuruh, nggak ada yang mau ngebantuin, masih sering ke warung, masih sering pergi kemana-mana sendiri, jalan kaki gitu, dalam tanda kutip ya, pokoknya kemana-mana lah gitu, keperluan sendiri-sendiri. Nah, banyak yang komen kayak gitu tuh. Sekian lama itu udah ratusan kali, ribuan kali diomongin, jadi buah bibir, bahan perbincangan di masyarakat. Sampai pada akhirnya pada suatu ketika teh, sampai berita itu ke si anak yang orang tua tadi. Akhirnya ada yang berani, salah satu anaknya itu ada yang berani ngomong atau istilahnya menjelaskan kepada masyarakat, siapapun yang pernah membicarakan. Jadi sebenarnya kami itu udah melarang si ibu kami atau perempuan tua itu untuk kemana-mana sendiri, jalan kaki, ke warung sendiri, segala macam sendiri. Kita udah melarang, kita selalu tawarkan, dah saya aja yang beli segala macam. Tapi memang keinginan si ibu itu, jadi yaitu ibu itu teh mau ada kegiatan, jadi jenuh di rumah terus diem, nggak ada kerjaan, jadi pengen ketika keluar tuh ke warung tuh ketemu sama teman lamanya, kayak nostalgia sama seumuran sebayanya nenek-nenek lain gitu. Jadi ada perkumpulan nenek di kampung itu misalkan. Jadi dia tuh sebenarnya emang sengaja, bukan berarti nggak nyuruh anaknya, bukan berarti anaknya nggak mau disuruh, durhaka segala macam, enggak, memang itu sengaja. Jadi anak-anaknya sebenarnya selalu nawarin, sini kita aja yang beli segala macam, ke warung kayak kemana. Tapi nenek-nenek itu memang senang keluar. Setiap keluar ketemu misalkan tetangganya, ketemu teman-teman lamanya, nostalgia zaman SD, zaman-zaman cinta-cinta monyet misalkan nenek-nenek itu teh. Nah jadi memang ada hal yang masyarakat gak tahu, padahal si nenek itu emang sengaja, bukan berarti anak-anaknya durhaka nggak mau disuruh, tapi memang si nenek itu pengennya sendiri segala-galanya, apapun kebutuhannya pengennya sendiri aja, selagi yang masih deket sekitaran rumah, misalkan ke warung kemana, apapun pengennya sendiri. Jadi bukan berarti diantar pun nggak mau, diantar naik motor, dibonceng gitu nggak mau. Jadi memang si neneknya pengen sambil olahraga, ada kegiatan, jenuh di rumah, ke warung kan ngobrol segala macem, misalkan cari tahu ada berita apa. Nah itu sebenarnya kegiatan yang positif bagi usia nenek-nenek itu ya, mungkin bosen di rumah aja ya. Nah jadi yaitu kembali lagi, karena masyarakat gak ada tabayun, akhirnya langsung ngomongin yang gak bener, padahal kenyataannya seperti itu. Bukan anak-anaknya yang gak mau disuruh, bukan anak-anaknya yang apa bahasanya ya, durhaka segala macam, gak nawarin apa, tapi memang si neneknya yang gak mau, si orang tuanya itu memang gak mau nyuruh-nyuruh, pengennya sendiri, sekalian olahraga, jalan-jalan kaki kan lumayan itu. Bagi nenek-nenek tuh mungkin kalau olahraga, niat sengaja olahraga mah males, tapi dengan adanya beli ke warung tuh sambil niat olahraga, jalan-jalan kaki, jadi sehat. Nah itu ya, jadi memang ternyata di balik apa yang kita lihat dohir, kasat mata yang kita lihat,
di baliknya itu pasti ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Nah, makanya itulah banyak di dalam kenyataan realita di masyarakat hal-hal seperti ini. Apa yang kita lihat itu belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Kita hanya bisa menanggapi sesuai apa yang kita lihat. Nah, makanya disitulah ada pelajaran husnudon. Selalu mencari celah untuk berbaik sangka. Cari aja apapun. Kalau bahasa Imam Ghazali kalau nggak salah ya, takut pribadi salah sebut, pokoknya ada ulama yang bilang carilah 70 pintu untuk husnudon. Ketika melihat sesuatu yang menurut kasat mata buruk, kita ngeganjel nggak seneng, cari 70 celah, dicari terus kira-kira husnudon apa nih alasannya, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu mah ini, jangan-jangan ini mah ini, jadi supaya husnudon. Nah itu memang gratis husnudon itu, jadi nggak perlu susah-susah dan di hati juga nyaman. Nah gitu jadi intinya ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.